Dan khotbah hari ini judulnya adalah doa Yesus untuk pengudusan kita. Nah saudara, Yesus sering berdoa, kita semua tahu. Dia sering berdoa. Tetapi jarang di Alkitab ditunjukkan doanya isinya apa. Nah Rasul Yohanes menulis Yohanes 17 untuk mendetailkan isi doa Yesus apa. Dan kita akan melihat intinya seperti apa. Maka Yohanes 17 kita akan membacanya mulai dari ayat 6 sampai ayat 19. Saudara dan saya akan membacanya bersama-sama dari yang warna hijau dan saya akan memulainya dari warna yang putih. Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah menuruti firmanmu. Ayat 7. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 9. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Ayat 9 ini berbicara tentang doctrine of election, doktrin dari pilihan Tuhan. Ternyata Tuhan sudah tahu saudara, Tuhan sudah tahu gerejanya sekarang. Karena Yesus berkata, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Oke, selanjutnya ya. Dan segala milikku adalah milikmu. Dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka. Aku memelihara mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Sekali lagi ini doctrine of election ya. Ayat 13. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firmanmu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firmanmu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ayat 19. Dan aku menguduskan pada bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah saudara, ini salah satu perikop yang sangat luar biasa dan spektakuler. Karena ini mendetailkan apa yang Yesus doakan. Nah sekali lagi saya nggak akan bicara tentang doktrin election. Tadi sudah luar biasa, sudah dijelaskan ya saudara ya. Paling tidak itu menenangkan hati, doktrin of election. Karena artinya Yesus sudah mengenal saudara semua dan saudara tetap milik Yesus. Ya, katakan sama-sama saya milik Yesus. Amin. Siapapun presidennya saudara tetap milik Yesus ya. Katakan pada kanan kirimu siapapun presidennya aku milik Yesus gitu ya. Jadi kalau saudara tanya sama saya, ini banyak yang nanya, pastor ini 2 minggu lagi loh pastor ya. Siapa ini yang dipilih gitu ya. Saudara berdoa saja ya. Saudara siapapun presidennya Tuhan tetap berdaulat ya saudara. Nah kalau saudara perhatikan dari ayat 1 sampai ayat 5 Yesus berdoa untuk dirinya sendiri. Nanti saudara baca sendiri di rumah, saya nggak akan baca. Tetapi Yesus berdoa untuk dirinya sendiri karena sebentar lagi Yesus akan memasuki jalan salib. Jadi dia sebentar lagi akan mati. Tuhan dipermuliakan melalui karya penebusannya, melalui karya salibnya. Nah di ayat 6 ada suatu transisi dari doa Yesus. Dari dirinya sendiri, Yesus mulai mendoakan murid-muridnya. Dan bukan hanya murid-muridnya saja dia mendoakan. Karena kalau saudara baca ayat 20 tadi kita belum baca. Saya akan bacakan kepada saudara. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Oh ternyata buat siapa lagi? Tetapi juga untuk apa? Sama-sama baca 1, 2, 3. Orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi rupanya Yesus berdoa untuk saudara.
Wah, ini luar biasa sekali. Tahukah saudara, saudara punya pendoa syafaat, bukan pendoa syafaat yang ada di dunia. Tapi Yesus juga berdoa buat saudara bahkan sebelum dia disalib. Dia mendoakan saudara. Jadi Yesus bukan hanya berdoa untuk murid-muridnya, tetapi untuk gerejanya, untuk kita yang percaya kepadanya. Nah, apa yang menjadi isi doa Yesus? Apa yang menjadi inti doa Yesus? Coba kita perhatikan di sini ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kalau kita lompat ayat 19, dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Jadi rupanya ada kata-kata kuduskan, menguduskan, dan dikuduskan. Sanctify. Latin wordnya sanctus, artinya menjadikan kudus. Jadi inti dari doa Yesus adalah, Bapa, sama seperti aku kudus, biarlah murid-muridku, biarlah umatku itu dikuduskan dan jaga agar mereka tetap kudus. Jadikan mereka berbeda dari dunia, jadikan mereka kudus dan jaga agar mereka tetap kudus. Nah, ini inti dari doa Yesus dan ini merupakan suatu tantangan karena kata pengudusan, menjadi kudus itu bukan sesuatu yang menarik dan menjual atau populer bagi dunia. Menjadi kudus itu bukanlah topik yang seksi. Karena apa? Kalau kita ngomong kudus, langsung saudara mukanya panjang. Kenapa? Itu bukan topik yang enak untuk dibicarakan. Saudara, saya pernah mencoba, saya pergi ke sebuah toko buku di Amerika gitu saudara ya. Saya masuk ke aisle di daerah spirituality. Itu bukan cuma hanya Kristen, tapi semua non-Kristen, Kristen pokoknya yang hubungannya sama spiritualitas. Saya coba ambil beberapa buku, mungkin 10 buku saya ambil, terus saya duduk di meja, saya coba buka daftar isinya. Saudara, yang terkenal semua buku-buku yang bestseller saya coba bukain. Dan apa isinya? Faith, iman. Apa isinya? Hope, pengharapan. Apa isinya? Miracle, mujizat. Blessing, berkat. Joy, sukacita. Tapi tidak ada satupun bicara tentang kekudusan. Saya cari, mungkin ada satu buku kekudusan di pojok. Cuman 2 buku kali. Tidak laku, saudara. Saya yakin kalau ada seminar tentang kekudusan pasti sepi. Kenapa? Ini nggak menjual, bukan topik yang seksi. Nah, ada suatu kontras dengan apa yang ditulis di Alkitab. Topik ini memang nggak menjual dan nggak seksi, tapi ini adalah hal yang non-negotiable dan menjadi inti dari doa Yesus. Makanya saya mau berbicara tentang 3 hal ini hari ini. Mengapa kekudusan itu penting dan apa arti kekudusan atau pengudusan yang sesungguhnya bagi saudara dan saya. Dan bagaimana menyulut kekudusan atau pengudusan yang suka sekali dihindari orang, tetapi gimana menyulutnya dalam kehidupan saudara dan saya. Kita akan memulainya. Mengapa kekudusan itu penting? Yang siap belajar katakan yes. Yes. Nah, kalau saudara perhatikan di sini ayat 19 dikatakan begini. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Nah, let me give you a little background. Saya berikan sedikit background dari konteks dari ayat ini. Ini adalah doa Yesus sebelum dia mati, sebelum dia disalib. Dicatat oleh Rasul Yohanes sebagai salah satu doa Yesus yang terpenting. Nah, saya sebagai hamba Tuhan dan para hamba Tuhan yang ada di Gibeon Church, kita tuh kalau besuk orang, seringkali kita mendapatkan sebuah WA atau ditelepon dari keluarga, Pak sebentar lagi mungkin ayah saya ini akan dipanggil Tuhan dan atau siapa mungkin cuma tinggal berapa hari lagi bisa nggak datang untuk melayani. Kami setiap kali pergi kami melayani. Kalau kami bicara sama orang yang di penghujung hidupnya, in deathbed, di dalam di ranjang rumahnya atau di rumah sakit, apa sih yang dibicarakan sama mereka? Apakah mereka membicarakan midnight sale yang ada di Pakuwon, saudara ya? Atau mereka membicarakan tentang diskon-diskon yang ada di Tokopedia atau cemilan-cemilan yang mereka sukai? Enggak. Setiap kali saya bicara sama orang yang sudah hampir dipanggil Tuhan, selalu bicaranya tentang hal-hal yang penting. Makna hidup, pesan-pesan untuk keluarganya, hal-hal yang sangat penting yang berhubungan dengan spiritualitas. Kenapa? Karena dia tahu waktunya nggak banyak. Dan waktu kita berdoa, dia bukan minta doa hal-hal yang gak penting, tetapi sangat penting. Nah, apa hal yang terpenting yang Yesus sampaikan sebelum dia mati dalam doanya? Kalau saudara perhatikan, ini adalah tentang kekudusan.
Coba kalau saudara perhatikan di sini 1a, yaitu kalau berdasarkan ayat ini bahwa kekudusan dan pengudusan kita adalah tujuan hidup dan pelayanan Yesus Kristus. Dia katakan begini, aku menguduskan diriku. Dengan kata lain, ada terjemahan yang lain. Aku set apart, I am set apart of this. Aku mengkhususkan hidupku untuk hal ini. Dengan kata lain, seluruh hidupku adalah tentang hal ini. Seluruh kematianku adalah tentang hal ini. Seluruh misi dalam pelayananku adalah tentang hal ini. Aku mempertaruhkan hidupku meninggalkan surga untuk hal ini. Apa itu? Pengudusan saudara dan saya. Yesus menguduskan dirinya supaya kita dikuduskan. Apa yang dimaksudkan? Arti hidup Yesus adalah supaya saudara dan saya dikuduskan. Arti segala sesuatu karya Yesus, arti dari segala misi Yesus adalah kekudusan dari orang-orang percaya dan murid-muridnya. Jadi kalau Anda bilang Anda percaya Kristus, tapi Anda tidak mau hidup kudus, maka Anda percaya Kristus buatan Anda sendiri. Anda bilang kalau Anda cinta Yesus, tetapi Anda tidak mengizinkan Yesus untuk menguduskan dirimu, karena itu adalah tujuan hidup dan misi dari pelayanan hidup Yesus, maka saudara sedang membuat Yesus versimu sendiri. Saya kasih contoh ya, kalau ada orang yang baru kenalan sama saudara dan saudara kepingin kenal sama dia, jadi sahabatnya, terus orang itu bilang, musik adalah makna hidupku. Aku tuh seneng banget sama musik, pokoknya semua hidupku tentang musik. Oke, kita ngopi, waktu ngopi terus saudara tanya, pengen kenalan sama dia lebih lagi, terus dia cerita musik, terus saudara bilang, jangan ngomong tentang musik. Aku mau kenal tentang kamu. Loh, dia baru aja ngomong, hidupku semuanya itu tentang musik. Jadi kalau saudara mau kenal sama orang yang memang pemusik, musisi, atau memang hidupnya tentang musik, maka pasti saudara akan mendengar tentang hal-hal yang berhubungan dengan musik. Yesus, dia bilang begini, aku menguduskan diriku supaya mereka dikuduskan. Tujuan hidup Yesus adalah tentang kekudusan. Jadi kalau saudara bilang, aku orang Kristen, tapi aku gak suka tentang kekudusan, maka saudara bukan orang Kristen. Maka saudara gak cinta Yesus. Jadi kekudusan dan pengudusan kita adalah tujuan hidup dan pelayanan Yesus Kristus. Yang kedua, 1b. Kekudusan dan pengudusan kita adalah dinamika dari misi hidup Yesus Kristus. Kalau sudah perhatikan di ayat 18, dikatakan begini, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Mengutus, kata-kata di sini adalah, dalam Latinnya adalah missio. Ternyata misi hidup Yesus itu apa? Untuk menunjukkan Tuhan dengan apa? Kekudusannya. Dan kemudian apa? Dia ingin mengutus umatnya kepada dunia juga untuk menampilkan Injil, untuk menampilkan Yesus. Dengan apa? Apakah Yesus berdoa, Tuhan utus mereka dengan apa? Dengan keterampilan apologetika. Apakah begitu? Saya nggak bilang apologetika nggak penting. Saya sekolahnya adalah apologetika, teologinya. Apakah Tuhan kasih mereka mujizat? Apakah Tuhan kasih mereka teknik penginjilan? Oh, Tuhan kasih mereka teknik untuk pertumbuhan gereja. Apakah begitu? Enggak. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah dalam dunia ini, sehingga dia mengaruniakan, mengirimkan missio anaknya, supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Misinya itu apa? Untuk menguduskan, supaya kita bisa menunjukkan kekudusan. Karena apa? Kalau kita perhatikan, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ayat 19-nya apa? Tentang apa? Aku menguduskan dirimu, supaya mereka pun dikuduskan. Jadi bekalnya orang Kristen untuk membuat perbedaan dalam dunia, itu bukan mujizat, itu bukan berkat, tetapi apa? Kekudusan. Katakan sama-sama, kekudusan. Yang Yesus minta kepada Bapa dalam doanya adalah untuk kita dapat dikuduskan, karena itu adalah dinamika hidupnya. Apa yang membuat orang tertarik sama Yesus? Yesus itu punya kebijaksanaan, tapi kebijaksanaannya dia bukan kebijaksanaan yang suka merendahkan kebodohan orang, bukan. Tapi kebijaksanaannya itu murni, dalam kebijaksanaannya ada kekudusan. Yesus berani, tapi beraninya bukan berani untuk aktualisasi diri atau pamer atau nekat.
atau reckless, enggak seperti itu. Keberaniannya adalah berani berdiri di atas kebenaran. Kenapa? Keberaniannya ada unsur kekudusan. Yesus sangat rendah hati, tapi rendah hatinya bukan rendah hati untuk meninggi. Manusia suka begitu, rendah hati untuk meninggi. Tapi dia benar-benar rendah hati karena kerendahan hatinya begitu murni. Meskipun dia yang memiliki surga dan menjadi pencipta langit dan bumi. Tetapi dia begitu rendah hati karena ada unsur kekudusan dalam kerendahan hatinya. Ada penguasaan diri. Penguasaan diri bukan untuk diplomatis atau politik. Aku tak ngalah untuk bisa menang lain kali. Bukan begitu, saudara. Dalam penguasaan dirinya dia benar-benar murni. Karena dia ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Begitu penuh dengan compassion. Ada unsur kekudusan. Jadi kekudusan ini adalah keindahan kemurnian Allah. Hal yang baik yang tidak tercemari oleh dosa. Begitu indah, begitu atraktif, begitu menarik. Dan kekudusan itulah yang membuat orang tertarik sama Yesus. Nah, ketika Yesus mengirimkan saudara dan saya ke dunia untuk menampilkan Injil kepada orang lain, bagaimana dia datang menampilkan Injil juga. Dengan apa dia mengirimkan saudara? Apa satu-satunya hal yang kita butuhkan? Kekudusan. Mengapa teman-teman saudara perlu mendengarkan saudara? Karena ada sesuatu, ada unsur Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara perhatikan, kekudusan itu merupakan keindahan karakter sifat Allah, ada kemurnian Allah, ada pancaran kemuliaan Allah. Bagaimana saudara bisa berani bijaksana, kasihmu bisa begitu murni, sehingga orang melihat ada perbedaan, ada keindahan Allah dalam hidupmu, nilai-nilai Injil. Bukan hanya saudara ngomong, tetapi dalam keluargamu itu kelihatan ada nilai Injilnya. Dalam pekerjaanmu, dalam kinerjamu, dalam integritasmu, ada nilai Injilnya. Dan jangan kaget kalau ada orang yang sebel sama saudara. Kenapa? Karena Tim Keller bilang gini tentang kekudusannya Yesus. Alkitab menyiratkan kekudusan yang dimiliki Yesus adalah suatu keindahan yang traumatis. Daya tariknya mengancam. Begitu murni sampai bikin orang jadi sebel sama dia. Karena gak ada kesalahan. Kemurnian dan kekudusan Yesus bukan hanya membuat orang tertarik kepadanya. Namun hal itu juga yang membuat dia dibunuh. Kekudusan Yesus adalah dinamika kehidupannya dan itu yang menarik orang kepada dia. Namun itu juga membuat dia dibunuh. Jadi melalui doa Yesus mendoakan kita seharusnya kekudusan itu juga menjadi tujuan hidup kita, dinamika hidup kita. Pertanyaannya, apakah hal itu menjadi hal yang terpenting dalam hidup saudara? Nah, ini poin yang pertama. Nah, memang saudara, kalau saudara berhenti di sini, maka ini adalah khotbah yang berat dan depresi. Kenapa? Ya, ini kebenaran, tapi gimana saya melakukannya? Nah, kalau tujuan hidup Yesus adalah untuk kekudusan kita, dan dinamika segala sesuatu yang Yesus lakukan adalah untuk kekudusannya dan kekudusan saudara. Apa arti kekudusan dan pengudusan yang sesungguhnya? Nah, poin ini sangat penting, saudara, sangat penting. Kenapa? Karena salah satu masalah yang sering kita hadapi bahwa kita berpikir tentang kekudusan itu seperti daftar aturan yang panjang yang harus kita taati secara sempurna, dan kalau tidak nanti kita kena kutuk. Nah, kita akan melihat artinya bukan seperti itu. Nah, saya akan bawa kepada saudara mindset kekudusan itu apa. Saya nggak bicara tentang perilaku kekudusan itu apa. Perilaku itu akan keluar sendiri kalau saudara dapat mindsetnya. Apa arti kekudusan atau pengudusan yang sesungguhnya, ya? Sanctification. Katakan sama-sama, sanctification. Nah, saudara, kalau saudara di Gibeon, saudara ikut APS nanti ya. Ada beberapa saudara yang akan ikut APS. Kalau saudara mengikuti APB, saudara akan mengerti bahwa waktu saudara ada di dalam Kristus, 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa artinya? Artinya there is a justification. Kamu orang berdosa sekarang dibenarkan. Ada sanctification. Kamu dulu orang jahat, orang dimurkai Allah, sekarang menerima kekudusan Kristus. Ada glorification. Saudara kehilangan kemuliaan Allah, sekarang kemuliaan Allah dipulihkan dalam hidupmu. Nah, sanctification di sini kita ini bicara tentang sanctification yang kita terima bukan karena saudara kudus, tetapi karena Kristus yang kudus menutupi kehidupan saudara. Jadi ada secara posisi sanctification, secara de jure. Secara jurisdiksi, saudara adalah orang kudus. Katakan sama-sama, saya orang kudus. Nah, amin saudara ya. Nah, tapi secara de facto, tadi de jure, secara de facto, kekudusan Kristus itu harus keluar dalam hidup saudara. Saudara sudah kudus di hadapan Tuhan, yes.
Tetapi hidupmu masih penuh dengan dosa, masih kadang-kadang jatuh dalam dosa, jatuh bangun. Itulah sebabnya kekudusan itu perlu saudara latih. Menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Work cycle itu kemarin ya. Work cycle itu jangan tinggal di situ, tapi grace cycle. Kalau belum ikut, saudara dengarkan khotbah minggu lalu. Grace cycle di mana saudara bukan mulai dari prestasi, tapi saudara justru mulainya dari penerimaan. Kalau work cycle berprestasi, supaya saudara berarti, saudara harus memelihara prestasimu supaya diterima. Tapi kalau grace cycle, saudara sudah diterima melalui karya salib Kristus. Itu sanctified. Saudara dipelihara oleh Roh Kudus. Sudah menemukan arti dan di situ saudara dapat berprestasi, saudara dapat melakukan pencapaian-pencapaian bukan untuk aktualisasi diri, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Nah ini, sehingga ini keluar, sehingga sanctification ini semakin nyata, saudara semakin serupa dengan Kristus. Nah ini biasanya pengertian sanctification seperti ini. Tidak salah, betul. Tetapi arti dalam bahasa aslinya itu tidak seperti itu. Apa maksudnya? Nah saya akan jelaskan kepada saudara, ini mindsetnya kekudusan yang dari bahasa aslinya. Dikatakan begini, ayat 19a. Aku menguduskan diriku bagi mereka. For their sake I sanctify myself. Nah pertanyaannya begini, mengapa Yesus perlu menguduskan dirinya? Kan Yesus sudah kudus. Kenapa dia harus menguduskan dirinya? How can Jesus be sanctified? Karena kalau saudara baca di Yohanes saja, di Yohanes 46a dikatakan begini, siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Jadi klaim Yesus berkata dia hidup tanpa dosa. Lah kenapa dia kok harus dikuduskan? Nah di sini saudara, dalam perjanjian lama juga ada benda-benda mati. Kalau saudara pergi ke tabernakel Musa, itu ada meja roti, ada lampu, ada kursi. Itu semua dikatakan benda-benda yang dikuduskan untuk Allah. Loh benda mati kok bisa dikuduskan? Apa maksudnya? Gunung Sinai juga begitu. Waktu Musa naik ke Gunung Sinai ketemu sama Allah untuk dapat 2 loh batu 10 perintah Allah. Gunung Sinai dikatakan dikuduskan. Loh gunung kok dikuduskan? Karena begitu ada orang yang nyentuh Gunung Sinai langsung mati. Gunung kok dikuduskan? Apa maksudnya? Nah dikuduskan di sini dalam bahasa aslinya adalah set apart. Secara khusus, secara single. Itu diberikan kepada Allah. Jadi, saya akan berikan beberapa makna. Sanctification atau pengudusan. 2A adalah single focus. Katakan sama-sama, single focus. Apa artinya? Dipisahkan sepenuhnya untuk satu hal. Sepenuhnya terfokus pada satu tujuan saja. Jadi, tujuan hidup dan dinamika hidup Yesus, mindsetnya adalah, proses pengudusan adalah, kita hidup untuk Tuhan atau tidak, single focus. Nah saya kasih contoh ya. Ini ada sebuah gambar di sini. Ini adalah atlet yang sedang berlatih untuk olimpiade. Nah saya mau tanya sama saudara. Atlet yang mengkhususkan diri, dipisahkan untuk berlatih di olimpiade. Itu hidupnya beda atau tidak sama orang biasa? Hidupnya beda. Kenapa? Artinya begini. Setiap serat dalam diri orang itu, setiap jadwal yang dia buat, setiap bagian dari diri atlet itu, setiap inci dari diri atlet itu dimasukkan dalam sebuah tujuan, yaitu apa? Berlatih untuk olimpiade. Bukan berarti orang ini nggak bisa menikmati hidup, maksudnya pergi ke supermarket, punya teman, nonton Netflix, shopping di mall, bisa nggak? Bisa. Tetap melakukan semuanya itu, tetap seperti orang normal. Tapi ada sebuah tujuan yang lebih tinggi. Kalau sampai nonton Netflixnya lebih banyak dan atau misalnya sosialisasinya terlalu banyak sehingga itu mengambil tujuan aslinya atau merampok dari jadwal aslinya, maka dia akan mengubah prioritasnya. Kenapa? Karena dia punya tujuan yang lebih tinggi. Apapun yang dilakukan tidak boleh menyaingi tujuan yang lebih tinggi itu. Tidak ada persaingan. Kenapa? Ada satu tujuan tertinggi. Dan satu tujuan itulah yang menjadi prioritas utama. Kalau ada satu yang lain mulai mengganggu, maka itu akan dipotong dan dibuang. Nah, waktu Yesus berkata, aku menguduskan diriku. Yesus memiliki single focus. Katakan sama-sama, single focus. Untuk apa? Memisahkan diri sepenuhnya demi menebus saudara dan saya. Nah untuk kita, supaya kita bisa mengalami sanctification, saudara perlu single focus. Katakan sama-sama single focus, single focus.
Nah sekarang saya mau nanya, apa yang menjadi fokus hidupmu? Seringkali kita ngomongnya Tuhan, tetapi belum tentu. Apa yang menjadi single fokus kita? Apakah Kristus ataukah hal-hal yang lain? Saat kita berfokus pada hal-hal yang lain selain Tuhan, maka sebenarnya kita sedang hidup mengkhususkan diri demi hal-hal yang lain itu. Disinilah kita jatuh dalam penyembahan berhala. Karena hal-hal lain itu mengungkapkan apa yang kita sembah. Akhirnya Tuhan hanya menjadi aksesoris. Tuhan hanya menjadi sarana untuk mendapatkan apa yang kita mau itu. Kalau ternyata yang saudara mau itu adalah jabatan, yang saudara mau itu adalah cuan, yang saudara mau itu adalah nikah sama orang itu, yang saudara mau adalah untuk pacaran sama orang itu, untuk supaya saudara diterima oleh sebuah sosialita, maka sebenarnya yang menjadi fokus saudara, saudara mengkhususkan dirimu untuk hal-hal itu sebenarnya. Bukan untuk Tuhan. Tuhan hanyalah sampingan. Single focus. Yang kedua, khusus ya, khusus. Yang kedua, keutuhan hati kepada Tuhan. Katakan sama-sama keutuhan hati. Keutuhan hati. Apakah hati kita utuh buat Tuhan? Ada sebuah quote dari Rebecca Pippert, Out of the Salt Shaker and Into the World. Dia bilang begini, dalam bukunya, apapun yang mengendalikan kita adalah Tuhan kita yang sesungguhnya. Orang yang mencari kekuasaan akan dikendalikan oleh kekuasaan. Orang yang mencari penerimaan akan dikendalikan oleh penerimaan. Kita sebenarnya tidak pernah mengendalikan diri sendiri. Kita dikendalikan oleh siapa yang menjadi penguasa atas hidup kita. Apakah hatimu utuh untuk Tuhan atau terbagi-bagi? Saya kasih contoh ya, hipotetikal. Kalau saudara punya hati bilang tanpa syarat, aku hidup tanpa syarat untuk Tuhan. Maka saudara saya akan taat apapun yang terjadi, saya akan taat sama Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu luar biasa baiknya dalam hidup saya. Tetapi banyak dari kita sebenarnya hidup di sini dengan syarat, kondisional. Saya akan taat selama ketaatan saya tidak merusak equilibrium dalam hidupku. Saya akan taat selama taat ini masih bisa dalam toleransi kenyamananku. Misalnya, kalau saudara pacaran sama seseorang, selama saudara datang ke gereja, gandengan, bisa makan pulang gereja, oh gereja is good. Tapi saat tiba-tiba mulai saudara terdorong, saudara kena dikhotbahi Injil, saudara tersentuh, saudara mulai angkat tangan, terus tiba-tiba saudara mulai daftar APS. Ya. Terus yang satunya pacarmu gak mau ikut APS, kamu mau. Terus kemudian mulai ada tension. Habis itu, terus nanti jam 3 aku mau diapain? Gak mau koncoi lah. Padahal ini cuma waktunya kita loh. Hari Minggu itu cuma kita mau cutie toh, gitu saudara. Quality time. Dan saudara mulai merasakan itu kan tension-tension. Matang kok ini, ya apa ya. Dan saudara bilang, aku cinta sama dia, aku mau nikah sama dia. Tapi gara-gara kesungguhanku sama Tuhan, aku bisa kehilangan loh ini cewek. Tapi kalau saudara mulai ya wis lah. Terus dia bilang gini, kamu jangan ngotot-ngotot, jangan fanatik-fanatik. Soalnya orang tua aku tuh gak suka loh kayak gitu-gitu. Nanti dia gak setuju. Nanti kita kalau misalnya sama papaku disuruh putus, aku ya harus mau putus loh ambil kamu gitu. Matang kan, waduh diancam lagi. Dan saudara mulai ndredeg. Ini gimana ya? Dan saudara tiba-tiba, saudara, ya wis lah. Aku, ya itu kan gereja kan nanti bisa digiring. Apa yang terjadi? Artinya, saudara sedang memberikan keutuhan hatimu bukan sama Tuhan. Tapi keutuhan hatimu sama cinta. Saudara memberikan keutuhan hatimu sama perempuan ini atau laki-laki itu. Padahal saudara tahu, 3 bulan, 6 bulan kemudian putus. Manusia bisa bilang cinta hari ini, tetapi apa yang terjadi? Saudara, ini yang terjadi. Kerjaan bisa seperti itu. Saudara mulai terlalu fokus dan mulai aku harus taat, aku harus jaga integritas. Tapi tiba-tiba saudara dituntut untuk tidak lagi menjaga integritas. Kalau enggak dapat cuan. Akhirnya saudara, waduh gimana ya. Cuan kudus kan saudara. Pusing kan saudara. Cuan akhirnya saudara, apa yang terjadi? Saudara akhirnya menyerahkan keutuhan hatimu kepada apa? Mamon. Saudara bisa melihat ini. Sehingga kalau tanpa syarat kita hidup untuk Tuhan, dengan syarat
dengarkan, kita hidup untuk apa yang kita kondisikan itu sebagai Tuhan kita. Kita sedang dimanfaatkan oleh mamon, kita sedang dimanfaatkan oleh cinta, kita dimanfaatkan oleh manusia. Saudara, gantilah pacar, kerjaan, cuan dengan apapun, jabatan, anak, suami, istri, sama saja, semuanya sama. Dan kita wondering, kenapa ya aku ini kok sering khawatir, aku ini kok sering takut, kenapa ya? Dengar, karena hati saudara, hati kita sering dimiliki oleh sesuatu yang bisa mengkhianati kita, mengecewakan kita, dan meninggalkan kita. Padahal loh, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, namun saudara dan saya sering tidak memberikan hati kita seutuhnya, sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saudara, inilah kenapa kadang-kadang Tuhan izinkan supaya manusia mengalami kehancuran, kegagalan, kedukaan, bangkrut, ditinggal, dikhianati, dicap. Sampai semuanya habis, zero. Kenapa? Tuhan mengizinkan ego saudara, kesombongan saudara, dan saya hancur, rock bottom, zero. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa semua yang memiliki hati kita itu rapuh dan fana. Baru kita bisa melihat keindahan Tuhan. Baru kita sadar bahwa semuanya itu sia-sia. Di saat rock bottom itulah kita sadar bahwa ternyata hati kita dimiliki oleh hal-hal yang begitu mudah mengecewakan dan mengkhianati kita. Dan meninggalkan kita sendirian. Siapa jawabannya? Yesus, of course. Hari ini kalau saudara saat ini sedang mengalami rock bottom, bersyukurlah karena di saat-saat seperti inilah Anda dapat menghargai anugerah Tuhan dan Anda dapat berjumpa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Saudara tahu apa efeknya single focus? Katakan sama-sama single focus. Dan keutuhan hati. Katakan sama-sama keutuhan hati. Apa efeknya? Saudara, efeknya ayat 15. Dikatakan begini, Yesus bilang, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Saudara tahu apa efeknya? Mereka bisa ada di dalam dunia, namun terlindungi dari yang jahat. Saudara, saat kita sanctified, single focus dan hati kita utuh kepada Tuhan, kita bisa ada di dalam dunia, namun hati kita terjaga tanpa terpengaruh oleh keinginan dunia. Kita tidak mengizinkan apapun atau siapapun untuk memiliki hak atas hati kita. Karena kita telah memberikan hati kita seutuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Anda tidak bergantung pada dunia untuk mendapatkan pengakuan. Anda tidak bergantung pada dunia untuk mendapatkan keselamatan. Untuk mendapatkan harga diri. Untuk cari identitas. Sehingga apa? Anda bisa menikmati apa yang ada di dunia. Namun tidak diperbudak oleh dunia. Anda bebas, ada suatu kebebasan dalam hati Anda. Perhatikan saudara, kekudusan bukan kemauan keras yang bilang, jangan iri, jangan marah, jangan khawatir, jangan takut. Bukan, apa sebenarnya kekudusan? Ketika kita tidak mengizinkan apapun di dalam dunia untuk memiliki hati kita, mempunyai hak atas hati kita. Karena kita telah memberikan hati kita kepada Tuhan. Kita telah memberikan ketaatan kita kepada Tuhan. Sehingga kita jadi semakin serupa dengan Kristus. Kristus gak takut apapun. Itu yang membuat saudara gak takut apapun. Apa artinya menjadi kudus? Kita lihat dunia. Kita ada di dalam dunia. Tapi dunia tidak memiliki kita. Dunia tidak punya hak atas hidup kita. Saudara bisa menikmati yang baik. Tapi pada saat ada hal yang tidak baik. Saudara pun juga masih bisa damai, tersenyum dan berkata Tuhan baik. Kamu bisa hidup di dunia, namun dunia tidak memiliki kamu. Karena kamu milik Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, Jonathan Edwards pernah bilang begini. Di dalam jurnalnya dia waktu masih muda. Kita cenderung berpikir sejak masa kanak-kanak bahwa kekudusan adalah hal yang melankolis, murung, masam dan tidak menyenangkan. Ya kan? Begitu ngomong kekudusan, wah sabot gitu. Namun kekudusan adalah keindahan tertinggi. Wah, dia pakai kata-kata ini. Calm ecstasy. Ini seperti ekstasi yang tenang. Membuat jiwa mengasihi secara murni. Membuat jiwa menikmati dunia ciptaan Tuhan. Matahari, ladang, pepohonan. Seakan-akan mereka memberi selamat dan memeluk aku dan bernyanyi untuk kebesaran Tuhan. Wow, poetik sekali. Kenapa kok dia ngomong gini? Begini saudara ceritanya.
Waktu muda, Jonathan Edwards tuh khotbah, melayani, ibadah, pelayanan di gereja. Terus dia ngaku, aku khotbah, aku melayani itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk diri sendiri. Aku melayani manusia untuk melayani orang itu ya, supaya aku merasa dibutuhkan. Aku cari superioritas ini loh, nunjukin bahwa aku baik. Sehingga waktu aku melakukan ini semua, aku gak pernah bahagia. Aku selalu berpikir setelah tak layani, orang yang tak layani ini happy gak ya sama aku? Setelah aku berkhotbah, orang yang aku khotbahin ini, orang-orang ini merasa seneng gak ya sama khotbahku? Sehingga aku gak pernah tenang. Sampai aku sadar bahwa aku ini hidup untuk diriku sendiri dan aku bertobat. Dan waktu dia bertobat, dia menemukan single fokus, keutuhan hati buat Tuhan. Tiba-tiba dia melihat bahwa segala sesuatu jadi lebih indah. Orang-orang yang dia layani bukan menjadi objek supaya dia diterima. Tapi dia melihat bahwa ini orang-orang yang Tuhan sayang. Sehingga dia bisa menikmati. Dia ngelihat alam dan yang lain-lain. Nah dalam kehidupan kita, kita pun juga begitu. Selama dunia menjadi apa yang menjadi sumber dari harga dirimu, saudara gak akan pernah bisa happy dan menikmati. Saudara, hati kita itu bait Allah, saudara. Menjadi suci artinya tidak ada ruang untuk hal lain di bait Allah itu. Jika hati Anda terbagi, jika hati Anda selalu kayak terbagi dua, akan selalu ada ketakutan dan ketidakamanan dan kekhawatiran. Karena apa? Karena ada sesuatu lain di dalam bait Allahmu itu. Apakah hatimu utuh buat Tuhan? Karena hanya itu, single fokus, katakan sama-sama, single fokus dan utuh buat Tuhan. Itu yang membuat saudara bisa mengalami kepuasan. Kemudian yang ketiga, terakhir sebelum saudara masuk ke dalam poin yang ketiga ini 2C. Ya. Dan aku tidak lagi ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Coba baca sama-sama yang biru. 1, 2, 3. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita. Mereka, saudara dan saya ini kita. Jadi satu. Oh ternyata sanctification pengudusan itu tidak bisa sendirian. Menjadi komunitas baru yang dikhususkan bagi Tuhan. Kudus tidak hanya mengaku pada jadi jemaat atau individu. Tapi kepada komunitas. Yesus mengingini umatnya menjadi satu. 1 Petrus 2 ayat 9, 1 Petrus 2 ayat 9. Menjadi bangsa yang kudus, imamat rajani, umat kepunyaan Allah. Ada perbedaan dalam cara hidup dan budaya komunitas Kristen dibandingkan dengan dunia. Itulah sebabnya kenapa minggu lalu kita bicara tentang tetap tinggal di dalam penerimaan Kristus dan pemeliharaan Kristus melalui apa? Tubuh Kristus. Supaya kita pindah dari work cycle kepada grace cycle. Supaya kita menjadi fasih. Gospel itu, gospel community akan menolong kita supaya Injil itu menjadi perspektif. Injil menjadi dorongan, semangat dari motivasi hati. Injil menjadi model. Injil membentuk nilai dan budaya. Dan menjadi kekuatan daya intrinsik yang memampukan, saudara. Saudara berjalan sendirian, gak heran saudara jatuh bangun. Dalam jatuh bangunmu aja saudara butuh komunitas. Yang di komunitas saja masih jatuh bangun. Apalagi yang sendirian. Lebih banyak jatuhnya daripada bangunnya. Saudara minggu lalu saya sempat berkomunitas. Saya dengerin cerita-cerita. Ada satu yang memberkati saya. Salah satu dari care group member cerita begini. Pastor Mike, kayaknya ya memang kita ini manusia mudah sekali ya. Dari grace cycle itu jatuh ke work cycle. Dan tanpa kita sadari, mungkin Senin, masih semangat gitu ya. Wah, kita diterima, kita dipelihara. Terus habis itu mulai berprestasi, tapi dalam prestasi kita direndahin orang. Gak main. Atau misalnya sales pitch kita ditolak. Sehingga kita gak dapat sales, gak ada pemasukan minggu itu. Mulai insecure. Apa yang terjadi? Kita kembali, kita berusaha berprestasi lagi. Akhirnya kita switch ke work cycle. Tapi di situ, dia cerita. Aku kadang-kadang down. Waktu ditolak. Aku kadang-kadang down waktu gagal. Tapi Tuhan izinin aku gagal dan ditolak. Dan aku seakan-akan nabrak tembok. Kenapa? Karena disitulah aku datang kepada Tuhan. Tuhan, aku kok gagal, aku kerasa gak enak. Di situ aku diingatkan perenungan-perenungan Injil. Karena aku sudah mulai masuk lagi
dalam prestasiku, fokus sama usaha manusia. Di situ aku diingatkan identitasku, bahwa identitasku bukan karena performaku, tetapi karena performa Kristus. Dan di situ aku diingatkan. Saya dengar gitu, saudara. Saya berkaca-kaca, aduh Tuhan. Saya juga langsung ngomong sama dia, saya cerita. Kamu tahu nggak? Habis khotbah work cycle, grace cycle, itu Instagramku, itu story-nya. Semua orang kagum sama yang tak tulis itu loh. Wah. Terus repost. Dapat DM itu lebih dari 100 mungkin saya. Terus kamu tahu, manusia dikasih DM 100. Thank you pastor. Luar biasa pencerahannya. Masuk di dalam hati saya. Apa? Lumayan juga gue ya. Gitu. Dan waktu malam, waktu saya berdoa hari Minggu, habis khotbah work cycle, grace cycle, aku pun juga harus bertobat. Aduh Tuhan, hatiku ya. Khotbah Injil tapi lupa akan Injil. Ku harus bertobat. Waktu kita saling mendoakan, ada orang lain yang mendoakan saya supaya saya tetap ada dalam akar Injil. Saudara, I cannot do it myself. I need help. Kenapa? Perspektif saya bisa salah. Dorongan hati saya bisa berhala. Model saya ini manusia. Begitu saudara sukses, besar kepala. Makanya Tuhan izinin gagal. Supaya dikempesin. Tes gitu saudara. Supaya kekuatannya bukan dari dirimu. Sehingga saudara tiap hari ya, saudara itu di unlearn. Belajar meninggalkan. Dekonstruksi. Untuk rekonstruksi. Untuk belajar ulang sehingga lensamu itu adalah lensa Injil. Cara pandangmu terhadap keuangan, cara pandangmu terhadap pekerjaan, cara pandangmu terhadap keluarga, kesehatan, penderitaan. Kesehatanmu bisa jadi berhala loh saudara. Cara pandangmu terhadap seks, pertemanan, masa depan, mental health sekalipun. Waktu kita melihat seluruh aspek hidup kita dari lensa Injil, disitulah saudara dibebaskan saudara. Amin saudara. Katakan pada kanan kirimu, kamu gak bisa sendirian bro. Ya, amin saudara. Gak bisa sendirian, saudara butuh komunitas. Amin saudara. Oke, yang terakhir. Bagaimana menyulut kekudusan? Mungkin saudara bilang, oke pastor, menyerah. Kita mau belajar untuk hidup kudus. Gimana caranya menyulut? Saya gak bicara tentang aturan, oke saudara. Karena begini saudara, kekudusan tidak terjadi hanya karena usaha keras atau kemauan keras dalam hati kita atau motivasi-motivasi keras. Apa yang menyulut kekudusan? Nah saudara, kalau sudah perhatikan background gambar dari kata-kata ini, itu adalah api. Saudara, kekudusan sering digambarkan seperti api di perjanjian lama. Di Bilangan 4 ayat 24, Allah seperti api yang menghanguskan. Keluaran 3 ada api yang keluar dari semak-semak yang ketemu sama Musa. Dan waktu Musa mendekat, api itu ngomong, ini adalah holy ground, kudus. Nah saudara, untuk api bisa menyala butuh dua hal yang dibutuhkan secara fisik. Yaitu apa? Bahan bakar, kemudian yang satunya oksigen. Oksigen tanpa bahan bakar nggak ada api. Ada bahan bakar, nggak ada oksigen, apinya juga nggak keluar. Begitu juga dengan kekudusan. Kekudusan itu perlu dua hal. Nggak bisa hanya salah satu. Disinilah saya mau masuk saudara. Injil itu musuhnya apa? Legalisme sama antinomianisme. Kebenaran dan anugerah. Orang yang hidup hanya kebenaran-kebenaran saja tanpa anugerah akan jadi legalis. Jadi legalis itu kayak gini. Taat lo ya, kudus lo. Nek gak kon kena kutuk, mlebu neraka. Awas kon, hati-hati. Jadi saudara hidup takut. Tiba-tiba kecetit. Gara-gara aku kurang apa ya saudara? Tiba-tiba ban saudara kempes. Loh kenapa ya? Aku belum apa ya? Sehingga hidup saudara gak tenang. Saudara tiba-tiba mulai ada yang gak enak dalam bisnismu. Aku salah apa ya? Sehingga saudara hidup penuh dengan ketakutan. Seakan-akan Tuhan itu seperti kakek tua yang siap untuk nyamber saudara petir. Jeder gitu saudara. Salah apa? Der. Menghukum. Itu kebenaran tanpa anugerah. Sehingga saudara ikut Tuhan berdasarkan takut. Yang satunya, anugerah. Kamu orang berdosa tetapi kamu dikasihi Allah. Tapi tidak ada kebenaran. Sehingga apa? Hidupnya sembrono, kacau balau. Anugerah. Nah ini juga dua-duanya nggak bisa keluar. Coba kita perhatikan di sini. Ayat 17 dikatakan begini. Kuduskanlah mereka dalam apa saudara? Kebenaran. Firman-Mu adalah
kebenaran. Memang kebenaran butuh. Firman Tuhan memberikan gambaran tentang kekudusan Allah. Ada 10 perintah Allah, hukum Taurat, standar kehidupan Yesus sempurna. Namun kalau hanya sampai sini dan hanya saudara lihat Yesus sebagai teladan, maka saudara akan hancur. Kenapa? Saudara nggak bisa jadi seperti Yesus dengan kekuatanmu sendiri. Kekudusan itu akan berat dan membebani. Karena itu justru membawa kabar buruk karena saudara gagal dan tidak mampu. Tetapi lihat ayat 19-nya. Aku menguduskan diriku bagi mereka. Mereka itu orang berdosa. Yesus itu kudus dan dia mengkhususkan single fokus utuh hatinya. Untuk siapa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Disinilah kita bicara tentang kasih karunia. Nah, kalau saudara perhatikan kata menguduskan di sini tadi mengkhususkan, set apart. Saya menemukan dalam komentari The Gospel According to John, D.A. Carson, dia bilang begini. The original meaning of sanctification is to be set apart or to be cut off. Makna asli dari kata pengudusan adalah dipisahkan atau dipotong. Katakan sama-sama dipotong. Dipotong. Nah, disinilah ini membicarakan kasih karunia Tuhan. Nah, saya akan membawa saudara secara cepat di Kejadian 15. Kalau saudara lihat di Kejadian 15, Abraham waktu itu dikasih janji Tuhan. Tapi Abraham tuh bertanya-tanya sama Tuhan. Tuhan, bagaimana saya tahu bahwa janjimu itu akan terjadi? Aku ini beneran gak sih mendapatkan janjimu? Kemudian apa yang terjadi? Untuk meneguhkan janjinya, Tuhan meminta Abraham mengambil beberapa binatang untuk dipotong menjadi 2. Jadi pada masa itu saudara, kalau Anda menandatangani kontrak, itu mereka gak punya bolpen dan kertas dan notaris. Dengan stempel dan cap jempol dan badan hukum yang melindungi. Gak ada. Apa yang terjadi? Mereka ngambil lembu, kambing, dan burung, dipotong jadi 2. Mayatnya setelah dibagi 2 itu, satu di kanan, satu di kiri, dan darahnya itu ada di tengah. Mereka berjabatan tangan, dan mereka berjalan di antara darah itu, dan dia bilang begini, aku janji, kalau sampai aku mengingkari janji, nasibku akan sama seperti binatang yang dipotong menjadi 2. Bentuknya seperti ini. Jadi mereka memotong binatang menjadi 2, berjabat tangan dan berkata nasib pihak yang melanggar perjanjian akan disembelih, dipotong dan darah tercurah seperti ini. Artinya kalau aku tidak menepati janji, maka nasibku akan seperti binatang. Nah, yang menarik adalah biasanya manusia harus melakukan hal ini dengan manusia lain atau manusia kepada Tuhan. Namun Tuhan tidak pernah melakukan ini kepada manusia. Tidak pernah. Tapi di Kejadian 15, yang jalan di antara binatang-binatang yang terpotong dan di atas darah itu bukan Abraham. Namun Tuhan dalam bentuk api. Di sini lihat ada bentuk api. Di sini dikatakan di Matius 17 ayat 15 ayat 17 sampai 18, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap. Di ayat sebelumnya Abraham tidur. Maka kelihatanlah perapian yang berasap serta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Dan ayat 18 perhatikan. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Ini adalah perjanjian satu pihak. Sebab Tuhan tahu kalau mengadakan perjanjian 2 pihak, maka Abraham tidak akan bisa menepati janjinya. Dalam terjemahan manusia modern, Tuhan tahu kalau kita tidak mungkin bisa kudus. Tuhan tahu kita tidak mungkin bisa setia. Maka Tuhan yang kudus, Tuhan yang setia, yang berjanji, yang melakukannya. Dan bukan hanya Tuhan setia, namun konsekuensi dari ketidaktaatan kita, ketidaktaatan Abraham dan keturunannya ditanggung oleh Tuhan. Siapa yang menanggung? Siapa yang dipotong? Perhatikan, disalib. Yesus Kristus terpotong dari kekekalan. Yesus Kristus terpotong dari Bapaknya. Yesus Kristus menjadi domba yang disembelih. Darahnya tercurah untuk apa? Menanggung konsekuensi ketidakkudusan saudara dan saya. Menanggung konsekuensi ketidaksetiaan kita. Menanggung konsekuensi ketidaktaatan kita.
Sang kebenaran mengkhususkan dirinya, sanctify himself sepenuhnya, seutuhnya untuk suatu misi dan tujuan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya yang tidak mampu kudus, yang tidak setia, dapat menjadi umat kepunyaannya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang paling meriah ini adalah Injil. Itulah sebabnya saudara, jangan hanya pandang kebenaran, jangan hanya pandang kasih karunia. Dua-duanya harus saudara pandang. Yang kebenaran mengingatkan betapa berdosanya kita, tetapi pada saat yang sama kita memandang pada salib, betapa luar biasanya kasihnya, betapa indahnya kasih karunia-Nya. Dan saudara, waktu saudara gagal, mungkin saudara jatuh bangun, saudara lihat kebenaran, aku gak mampu seperti itu. Pandang salibnya. Di salib Yesus merapuh. Dia yang kuat jadi lemah untuk mendampingi saudara yang rapuh, mendampingi saudara yang lemah. I've been there. Let's do it together. Sekarang dia tinggal di dalam hidup kita. Sehingga waktu saudara gagal, dia mengatakan, aku gak pernah gagal. Bangun lagi. Karena aku adalah kebenaranmu. Aku adalah kekudusanmu. Let's walk together. Waktu saudara diancam sama pacarmu, waktu saudara diancam sama customermu, waktu saudara ada kemungkinan kehilangan berkat yang kelihatannya jasmani, padahal itu belum tentu berkat. Tapi saudara tahu, sang sumber berkat, sang kekasih, sang sumber pekerjaan dari segala pekerjaan, itu ada di pihak saudara. Ada bersama dengan saudara, menggandeng saudara. Dia menang atas maut, dia menang atas kegagalan, sehingga rencananya dalam hidupmu tidak pernah gagal. Karena saudara adalah umat kepunyaannya. Amin, saudara. Pertanyaan reflektifnya, apa yang menjadi single fokus kita? Untuk apa kita hidup? Apa yang terbagi dalam hidupmu? Bagian dunia yang mana yang masih memiliki hatimu? Apa yang mencuri keutuhan hatimu kepada Tuhan? Datang kepada Tuhan hari ini. Bilang, Tuhan, aku masih terbagi. Tolong aku untuk bisa melihat keindahan Kristus saja. Mungkin saudara jatuh bangun karena saudara selalu sendirian. Saudara perlu jadi bagian dari komunitas. Mari bertobat. Untuk hidup berfokus dari hal-hal yang rapuh dan fana, yang sering mengecewakan, mengkhianati. Jangan izinkan dunia memiliki hatimu. Yesus dipotong, disalib demi saudara, supaya kita tersambung dengannya, dikuduskan untuk menjadi umat kepunyaannya. Serahkan hatimu utuh kepada Tuhan yang sudah menanggung ketidakkudusan Anda dan saya. Mari sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita menaikkan lagu Yet Not I, But Christ Who Lives in Me. Karena Injil, kita bukan berusaha kudus dengan kekuatan kita sendiri, melainkan karena memandang kepada karya Kristus yang memampukan. Yang setuju katakan amin. Amin. Karena Injil, kebenaran dan kasih karunia di dalam Yesus membuat kita berkobar untuk memiliki keutuhan hati dan hidup hanya bagi Tuhan. Nah, ini yang terakhir, saudara. Karena Injil, kita menikmati hidup di dalam dunia bisa, namun dunia tidak memiliki saudara. Karena hatimu utuh buat Tuhan. Yang setuju katakan amin.